Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus mendalam tentang kebijakan ekonomi di India yang baru-baru ini menjadi sorotan dunia. Tapi kali ini kita tidak hanya membahas dari sudut pandang ekonomi semata. Mari kita lihat bagaimana kebijakan menarik uang kertas 2000 rupiah di India ini mempengaruhi budaya, tradisi, hingga aspek sosial masyarakat India yang begitu kaya dan kompleks akan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu pendahuluan. India dikenal dengan negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Dari warna-warni festivalnya seperti Diwali hingga tradisi kuno yang tetap hidup dalam kehidupan modern. Kebudayaan India memainkan peran besar dalam membentuk cara masyarakatnya bereaksi terhadap perubahan, termasuk kebijakan ekonomi. Dalam konteks menarik uang kertas 2000 rupiah, kita akan melihat bagaimana tradisi ekonomi berbasis tunai yang telah mengakar kuat di India terpengaruh, serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang sangat menjunjung nilai emas sebagai simbol kekayaan dan stabilitas. Dari sektor ekonomi, dalam tradisi budaya, ketergantungan pada uang tunai di banyak bagian India, terutama di daerah pedesaan, transaksi tunai bukan hanya soal ekonomi tetapi juga tradisi. Misal, dalam acara pernikahan India yang megah, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar sangat lazim. Uang kertas pecahan besar seperti 2000 rupiah sering diberikan sebagai hadiah dalam amplop sebagai bagian dari budaya memberi berkah kepada pasangan baru. Dengan kebijakan ini, tradisi tersebut mengalami tantangan, terutama bagi mereka yang belum beralih ke metode pembayaran digital. Yang kedua itu emas sebagai simbol stabilitas. Bicara tentang India, tidak mungkin lepas dari peran emas. Dalam budaya India, emas adalah simbol kemakmuran, warisan, dan stabilitas. Ketika pemerintah mengumumkan penarikan uang kertas 2000 rupiah, reaksi pertama banyak orang adalah membeli emas. Tradisi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Masyarakat India selalu memandang emas sebagai penyelamat ekonomi. Lonjakan permintaan emas baru-baru ini memperlihatkan bagaimana tradisi budaya masih mempengaruhi keputusan ekonomi di era modern. Dampak langsung ketika terjadi penarikan uang kertas 2000 rupiah ini yaitu kepanikan di kalangan masyarakat. Ketika pengumuman penarikan uang kertas 2000 rupiah ini disampaikan, efek domino langsung terasa di masyarakat. Kepanikan menjadi respon utama terutama di kalangan masyarakat yang mengandalkan uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Bank dan tempat penukaran uang dipenuhi antrian panjang karena orang-orang berlomba menukar uang mereka sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Kepanikan ini juga tercermin dalam pola pengeluaran masyarakat. Banyak yang mengalihkan uang tunai mereka ke bentuk aset yang dianggap lebih aman seperti emas dan properti. Di India, emas memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, sehingga tidak heran jika penjualan emas melonjak drastis, menyebabkan kenaikan harga akibat dari tingginya permintaan. Properti juga menjadi pilihan populer karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang lebih stabil. Namun, efek ini tidak hanya bersifat sementara. Perubahan pola pengeluaran mengindikasikan potensi gangguan pada sektor konsumsi lainnya, terutama bagi bisnis kecil yang mengandalkan pembayaran tunai. Hal ini menyoroti risiko yang dihadapi kelompok masyarakat yang belum siap menghadapi digitalisasi transaksi. Kemudian tujuan dan alasan pemerintah. Pemerintah India memiliki 3 tujuan utama mendasari kebijakan ini. Yang pertama itu meningkatkan transparansi keuangan. Uang tunai
berdenominasi besar seperti pecahan Rp2.000 seringkali digunakan dalam transaksi ilegal atau untuk menghindari pajak. Dengan penarikan pecahan ini, pemerintah ingin menekan peluang aktivitas gelap tersebut. Yang kedua, mendorong digitalisasi transaksi. India tengah menjalankan agenda besar untuk menjadi ekonomi digital dengan mendorong masyarakat beralih ke transaksi digital. Pemerintah berharap menciptakan ekosistem keuangan yang lebih modern dan efisien. Yang ketiga, itu mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Kebijakan ini juga merupakan langkah untuk mengurangi dominasi uang tunai dalam sistem ekonomi, mendorong penggunaan alat pembayaran elektronik yang lebih terpantau dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Kemudian itu kritik dan tantangan. Tentu saja kebijakan sebesar ini tidak lepas dari kritik. Yang pertama itu ketidakstabilan ekonomi. Beberapa ekonom menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan jangka pendek. Gangguan pada arus uang tunai dapat menghambat aktivitas ekonomi, terutama bagi bisnis kecil dan menengah yang masih bergantung pada pembayaran tunai. Yang kedua, kesenjangan akses layanan perbankan. Meski inklusi keuangan di India meningkat, masih ada jutaan orang terutama di pedesaan yang tidak memiliki akses mudah ke layanan perbankan. Kebijakan ini bisa memperburuk ketimpangan, meninggalkan mereka yang paling rentan tanpa solusi yang jelas. Kemudian implikasi global. Kebijakan ini menarik perhatian dunia karena mengingatkan pada langkah serupa yang diambil oleh pemerintah India pada tahun 2016 saat mereka menarik uang kertas pecahan 500 dan 1000 rupiah dari peredaran. Kala itu, dampak terasa masif termasuk penurunan aktivitas ekonomi dan gangguan pada konsumsi domestik. Namun, kebijakan ini juga menunjukkan ambisi besar pemerintah India untuk memimpin transparansi keuangan global. Dunia melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya India yang untuk menciptakan sistem global ekonomi yang lebih transparan dan terintegrasi secara digital. Di sisi lain, lonjakan permintaan emas dari India akibat kebijakan ini memberikan dampak pada pasar global. Sebagai salah satu konsumen emas terbesar di dunia, perilaku masyarakat India secara langsung mempengaruhi harga emas internasional, menguatkan posisi India sebagai aktor penting dalam dinamika ekonomi global. Dari negara berkembang jadi pusat inovasi global. Kisah sukses digitalisasi India. Pusat layanan teknologi global. India adalah rumah bagi beberapa perusahaan IT terbesar di dunia seperti TCS, Tata Consultancy Service, Invoice, dan Wipro yang menyediakan layanan IT, konsultasi, dan pengembangan perangkat lunak ke berbagai perusahaan internasional. Banyak perusahaan global mengalihdayakan kebutuhan IT-nya ke India karena kombinasi tenaga kerja terampil, biaya lebih rendah, dan kemampuan inovasi. Ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi perusahaan di seluruh dunia. Selanjutnya, transformasi digital global. Insinyur dan pengembang perangkat lunak India telah memainkan peran kunci dalam mengembangkan solusi teknologi untuk perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk di sektor perbankan, kesehatan, dan transportasi. Aplikasi dan sistem digital yang dikembangkan di India sering kali digunakan secara global, seperti fintech, AI, dan blockchain. Dan yang ketiga, yaitu ada ekosistem startup yang mempengaruhi inovasi dunia. India memiliki salah satu ekosistem startup terbesar di dunia, dengan unicorn seperti Flipkart, Ola, Paytm, dan Byju's yang tidak hanya mempengaruhi pasar domestik tetapi juga internasional. Inovasi di sektor ini menciptakan dampak besar, terutama di pasar negara berkembang yang meniru pendekatan teknologi India. Selanjutnya, yang keempat, yakni digitalisasi yang mendorong inklusi keuangan. Program seperti Unified Payments Interface atau UP telah mengubah cara transaksi dilakukan, dan teknologi ini telah menginspirasi sistem pembayaran digital di negara-negara lain.
Digitalisasi India membantu memperluas akses ke layanan keuangan yang menjadi contoh untuk banyak negara berkembang. Selanjutnya, peningkatan kemampuan AI dan Big Data. India telah menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin, dan analitik Big Data. Perusahaan dan institusi global bekerja sama dengan India untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi ini yang diterapkan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Nah, pertanyaannya, mengapa ini berdampak pada dunia? Mengapa berdampak? Ya, ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu skalabilitas. Dengan basis tenaga kerja yang besar, India mampu melayani permintaan teknologi global dengan cepat dan efisien. Faktor kedua, efisiensi biaya. Outsourcing layanan IT ke India telah menurunkan biaya operasional perusahaan multinasional. Nah, faktor ketiga yaitu inovasi. Teknologi yang dikembangkan di India sering kali memberikan solusi praktis untuk masalah dunia nyata, terutama di pasar negara berkembang. Teknologi informasi dan digitalisasi di India tidak hanya mengubah landscape ekonomi domestiknya, tetapi juga memperkuat posisi negara ini sebagai mitra teknologi penting di dunia. Kode moral di negeri Taj Mahal, etika bisnis di era digital. Kode etika dalam ekonomi di India didasarkan pada kombinasi prinsip moral, budaya tradisional, dan aturan hukum modern. Berikut ini adalah beberapa aspek utama yang mencerminkan kode etika dalam konteks ekonomi di India. Aspek pertama yaitu prinsip dharma. Dharma atau kewajiban moral adalah konsep inti untuk mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis atau aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi dianggap sah asalkan dilakukan dengan integritas dan tidak merugikan masyarakat. Aspek kedua yakni pengaruh agama dalam regulasi bisnis. Diatur oleh ajaran agama seperti Hindu, Jainisme, dan Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Hukum modern di India seperti Companies Act and Customer Protection Act mewajibkan pelaku usaha untuk beroperasi secara transparan. Aspek ketiga yakni tanggung jawab sosial sebagai kewajiban korporasi. Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR diwajibkan di bawah hukum India untuk perusahaan tertentu, sesuai dengan pasal 135 dari Companies Act 2013. Perusahaan diminta berkontribusi dalam bidang kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan lingkungan. Aspek yang keempat yaitu larangan eksploitasi. Eksploitasi tenaga kerja atau praktik perdagangan yang tidak adil dilarang, baik dalam ajaran tradisional maupun hukum modern. Hukum ketenaga kerjaan India seperti Minimum Wage Act and Factories Act bertujuan melindungi hak-hak pekerja. Aspek kelima, keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial. Dalam etika India, keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kepentingan masyarakat adalah prioritas. Konsep sarvodaya atau kesejahteraan untuk semua menekankan ekonomi inklusif dan adil. Aspek keenam yaitu toleransi nol terhadap korupsi. Korupsi dianggap bertentangan dengan prinsip etika dan hukum di India. Hukum seperti Prevention of Corruption Act mengatur sanksi untuk praktik korupsi dalam ekonomi. Aspek yang terakhir yakni perlindungan konsumen dan persaingan sehat. Pedoman etika mengharuskan perusahaan menghormati hak-hak konsumen dan pesaing. Lembaga seperti Competition Commission of Indonesia atau CII mengawasi praktik pasar agar tetap adil. Kode etika ini mencerminkan perpaduan nilai tradisional dan modern yang menciptakan kerangka moral bagi pelaku ekonomi di India. Didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan filosofi yang berakar pada budaya, agama, dan moralitas yang kuat. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang berpengaruh dalam ekonomi di India. Yang pertama, ada dharma, yaitu kewajiban moral. Konsep dharma dalam tradisi Hindu menekankan bahwa setiap individu memiliki
berarti berperilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, ahimsa. Prinsip ahimsa yang berarti tidak menyebabkan kerugian atau kekerasan terhadap makhluk lain. Memengaruhi praktik ekonomi yang berfokus pada berkelanjutan dan etika. Ini tercermin dalam gerakan seperti Swadesi dan promosi ekonomi ramah lingkungan. Yang ketiga, ada Satya. Etika bisnis menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi ekonomi. Penipuan, manipulasi, atau eksploitasi dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Yang keempat, ada karma. Dalam tradisi India, tindakan seseorang memiliki konsekuensi. Prinsip ini mendorong individu dan perusahaan untuk bertindak dengan tanggung jawab, mengingat dampak jangka panjang dari keputusan mereka. Selanjutnya, Loka Sangraha, kesejahteraan universal. Filosofi ini menekankan pentingnya bekerja untuk kesejahteraan kolektif, bukan hanya keuntungan pribadi. Dalam ekonomi, ini mendorong bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, keenam, keseimbangan antara material dan spiritual. Tradisi India mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pencapaian material dan kehidupan spiritual. Bisnis didorong untuk mengejar keuntungan tanpa melupakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Yang ketujuh, Swadesi. Prinsip ini dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonialisme. Dalam ekonomi modern, ini berarti mendukung produk lokal, memberdayakan masyarakat lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ke-8, ada gratifikasi yang tertunda. Dalam tradisional, India sering mengajarkan pentingnya menjaga kepuasan dan berinvestasi untuk masa depan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Lalu yang terakhir, keadilan sosial. Banyak kebijakan ekonomi di India modern juga mempengaruhi oleh nilai keadilan sosial, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti petani kecil, buruh, dan komunitas tertindas. Prinsip-prinsip ini mencerminkan integrasi antara etika tradisional dan praktik ekonomi modern, menciptakan landasan untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, perilaku etika dan budaya ekonomi di India. Ekonomi di India sangat mempengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, agama, dan filosofi yang berakar dalam masyarakat India. Berikut ada beberapa aspek perilaku etika dan budaya ekonomi yang penting di India. Pentingnya dharma, kewajiban moral dalam bisnis. Dharma atau kewajiban moral memainkan peran utama dalam perilaku bisnis India. Setiap individu diharuskan untuk menjalankan kewajiban moral mereka dengan cara yang adil dan bijaksana. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab sosial, memperlakukan karyawan dengan adil, dan memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Misalnya, banyak perusahaan yang melibatkan diri dalam corporate social responsibility sebagai bagian dari kewajiban moral mereka. Yang kedua, konsep ahimsa dalam ekonomi. Ahimsa atau non-kekerasan yang mengharuskan untuk tidak menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup, menciptakan budaya yang mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini terlihat dalam kesadaran yang meningkatkan terhadap keberlanjutan dengan banyak perusahaan di India mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah yang baik dan pengurangan polusi. Selanjutnya, yang ketiga, pentingnya kejujuran dan kebenaran. Satya mengajarkan pentingnya kebenaran dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dalam bisnis, ini berarti bahwa perusahaan dan individu harus transparan dan jujur dalam kegiatan mereka. Penipuan atau manipulasi dianggap tidak dapat diterima dalam budaya ekonomi India. Hal ini juga mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang etis di mana kredibilitas dan reputasi perusahaan yang sangat dihargai. Fokus pada kesejahteraan sosial. Prinsip
Loka Sangraha mendorong individu dan perusahaan untuk bertindak demi kesejahteraan umum, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Banyak perusahaan besar di India berinvestasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Yang kelima, gratifikasi yang tertunda. Budaya ekonomi di India seringkali menekankan tingkat pencapaian jangka panjang dan instan. Hal ini tercermin dalam pola konsumsi yang lebih hemat dan investasi yang diarahkan untuk masa depan. Banyak orang di India lebih cenderung menabung untuk masa pensiun atau untuk pendidikan anak mereka, bukannya memprioritaskan pengeluaran jangka pendek. Selanjutnya, kewirausahaan dan inovasi. India memiliki budaya kewirausahaan yang kuat yang didorong oleh nilai-nilai seperti ketekunan dan keberanian untuk mengambil resiko. Dalam konteks ini, etika kewirausahaan sangat penting dan banyak wirausahawan yang berfokus pada inovasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sangat dihargai karena mereka berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan lokal. Selanjutnya yang ketujuh, Swadeshi yang berarti mendukung produk lokal sangat mendalam dalam budaya ekonomi India, terutama selama periode perjuangan kemerdekaan. Banyak perusahaan India mengutamakan penggunaan bahan baku lokal untuk mendukung produsen lokal untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan dan kemandirian ekonomi, nilai Swadeshi semakin relevan dalam konteks ekonomi modern. Yang ke-8, karma dan pertanggungjawaban sosial. Prinsip karma yang mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Banyak perusahaan dan individu yang percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi mereka, yang menciptakan budaya bisnis yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Selanjutnya yang ke-9, kerjasama dan gotong royong. Dalam budaya ekonomi India ada penekanan terhadap kerjasama dan gotong royong, di mana masyarakat cenderung bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di banyak komunitas ini tercermin dalam cara perusahaan dan individu bekerja sama untuk membantu mengatasi tantangan ekonomi dan sosial, terutama di tingkat lokal. Yang 10, penghormatan terhadap pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam banyak kasus, penghormatan terhadap orang yang lebih tua dan mereka memiliki pengalaman luas dalam dunia bisnis yang penting, dan menciptakan budaya di mana pembelajaran dari pengalaman dan nasihat yang bisa sangat dihargai dalam keputusan ekonomi dan bisnis. Pentingnya keluarga dalam bisnis. Banyak bisnis di India dijalankan oleh keluarga, dan nilai-nilai keluarga seperti loyalitas, rasa hormat, dan tanggung jawab sangat penting dalam dunia usaha. Struktur bisnis keluarga ini cenderung lebih menekankan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang daripada hanya mengejar keuntungan cepat. Perilaku, etika, dan budaya ekonomi di India mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan dunia bisnis modern. Meskipun India mengalami perubahan pesat dalam beberapa dekade terakhir, banyak nilai etika ini tetap menjadi bagian penting dari struktur ekonomi negara. Mungkin saya Ganju Fatah Akbar untuk menjelaskan tentang perilaku etika dan budaya ekonomi di India. Sekian, terima kasih. Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap etika bisnis di India, baik dari sisi positif maupun negatif. Sebagai negara yang semakin terhubung dengan ekonomi global, India menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai tradisionalnya sambil beradaptasi dengan dinamika pasar global. Berikut adalah beberapa pengaruh globalisasi terhadap etika bisnis di India. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Globalisasi telah memaksa banyak perusahaan di India untuk meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas mereka untuk bersaing di pasar internasional. Perusahaan-perusahaan besar kini menghadapi tekanan dari investor global, regulator internasional, dan konsumen yang mengharapkan praktik bisnis yang jujur dan terbuka. Di sisi positif, hal ini telah mendorong pengembangan kebijakan yang lebih jelas terkait dengan pelaporan keuangan, pengungkapan risiko, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.
Yang kedua yaitu penerapan standar etika internasional. Globalisasi membawa masuk standar etika internasional seperti CSR, Fair Trade, dan keberlanjutan. Banyak perusahaan di India kini menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan hak asasi manusia, kondisi kerja yang adil, dan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan India yang beroperasi di pasar internasional seringkali diharuskan untuk mengikuti kode etik global yang berfokus pada penghindaran eksploitasi pekerja dan pengelolaan limbah yang tak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu perubahan dalam praktik bisnis tradisional. Globalisasi telah mempengaruhi cara bisnis dilakukan di India, terutama dalam hal efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan. Banyak perusahaan India sekarang mengadopsi praktik manajemen yang lebih modern, yang seringkali dipengaruhi oleh standar global. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai tradisional India, seperti yang berkaitan dengan cara-cara etika dalam berbisnis, seperti Dharma, Ahimsa, dan lain-lainnya. Beberapa praktik global seperti kompetisi agresif atau pengurangan biaya melalui pemotongan tenaga kerja dapat bertentangan dengan nilai-nilai etika tradisional. Yang keempat yaitu pengaruh budaya korupsi dan nepotisme. Di beberapa sektor, globalisasi dapat memperburuk masalah seperti korupsi dan nepotisme. Terkadang, tekanan untuk bersaing di pasar internasional dapat menyebabkan individu atau perusahaan mengabaikan etika demi mencapai tujuan bisnis. Perusahaan-perusahaan besar mungkin juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan standar etika di tengah persaingan yang semakin ketat, yang bisa mendorong mereka untuk mencari cara yang tidak etis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang kelima yaitu peningkatan keberagaman dan sensitivitas sosial. Globalisasi membawa lebih banyak interaksi dengan budaya dan nilai-nilai yang beragam. Ini mempengaruhi bagaimana bisnis India memperlakukan masalah-masalah terkait keberagaman, inklusi, dan hak asasi manusia. Banyak perusahaan India yang kini lebih memperhatikan etika sosial seperti pemberdayaan wanita, hak-hak bekerja, dan perlindungan minoritas yang sebelumnya mungkin tidak mendapat banyak perhatian yang cukup. Dengan semakin banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di India, ada tekanan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu perubahan dalam hubungan karyawan dan manajemen. Globalisasi juga membawa perubahan dalam hubungan antar karyawan dan manajemen di India. Perusahaan multinasional seringkali membawa praktik manajemen yang lebih formal dan profesional yang memengaruhi struktur, organisasi, dan hubungan industrial. Meskipun hal ini dapat meningkatkan transparansi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, ada juga resiko bahwa tekanan untuk produktivitas dapat merugikan kesejahteraan tenaga kerja, terutama dalam industri yang lebih rentan seperti manufaktur atau IT. Yang ketujuh yaitu etika lingkungan dan keberlanjutan. Globalisasi telah memperkenalkan konsep keberlanjutan dan etika lingkungan yang lebih kuat di kalangan perusahaan India. Banyak perusahaan kini dihadapkan pada tuntutan global untuk mengurangi jejak karbon dan melindungi lingkungan. Dalam banyak kasus, perusahaan India sekarang harus mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam operasi mereka, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengurangan polusi untuk memenuhi persyaratan pasar internasional. Yang ke-8 yaitu perubahan dalam standar bisnis kecil dan menengah. Globalisasi juga mempengaruhi bisnis kecil dan menengah di India yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses
pasar internasional yang sangat kompetitif. Hal ini kadang memaksa mereka untuk menurunkan standar etika atau melanggar aturan untuk tetap bertahan. Namun, globalisasi juga membuka peluang baru bagi perusahaan kecil yang dapat memanfaatkan platform digital dan perdagangan elektronik untuk menjangkau pasar modal, asalkan mereka menjaga standar etika dalam praktik bisnis mereka. Yang kesembilan yaitu teknologi dan etika bisnis. Dengan kemajuan teknologi yang pesat terutama dalam sektor digital dan e-commerce, perusahaan di India dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan data pribadi, privasi, dan keamanan dunia maya. Globalisasi teknologi mengharuskan perusahaan India untuk mematuhi regulasi internasional terkait perlindungan data dan terkait elektronik yang aman, yang dapat mengubah cara mereka beroperasi secara etis. Yang terakhir, yang ke-10, tantangan dan peluang dalam menggabungkan etika tradisional dan bisnis modern. Di tengah globalisasi, India harus menghadapi dilema tentang bagaimana menjaga nilai-nilai tradisional seperti dharma, ahimsa, dan satya, sambil mengadopsi praktik bisnis yang lebih efisien dan berbasis pasar modal. Beberapa perusahaan di India berusaha mengintegrasikan etika tradisional mereka dengan praktik bisnis global untuk menciptakan model yang lebih bertanggung jawab. Meskipun ini bisa menjadi tantangan yang besar.